Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Daily Vlog. Di video kali ini aku akan seperti biasa ya teman-teman, bagikan rutinitas sore aku. Nah, untuk kali ini aku akan bikin nasi kotak buat teman-teman TKL dan juga mau bikin dumpling buat majikan saya. Nah, karena ini udah jam 3 lebih ya, jadi aku tadi udah nyiapin semua bahan-bahan yang mau aku masak. Nah, hari ini aku akan masak 3 menu untuk teman-teman TKL, yaitu ada osengan kentang dan mie, kemudian ada juga bakwan jagung, serta mau bikin ayam suwir kemangi. Nah, ini aku udah goreng kentangnya yang sudah aku potong-potong tadi. Kemudian ini aku juga lagi menumis ayam suwirnya. Nah, karena tadi aku nggak merekam ya pas video persiapannya, karena terlalu panjang. Nanti kalau aku rekam waktunya tuh terlalu mepet buat aku dan nggak ada waktu kalau untuk merekam. Nah, ini lanjut aku akan goreng bakwan jagungnya. Aku bikinnya cuma dikit ya teman-teman, untuk 4 porsi saja. Kebetulan orang Taiwan tuh nggak suka, jadi cuma teman-teman TKL aja. Kalau tahu isi itu anaknya majikanku suka banget, jadi kadang aku kalau bikin tahu isi itu dia habis 5, kadang habis 6 tahu isinya. Nah, oke, ini udah habis. Ini tadi ayam suwirnya saya memilih bagian dada ya teman-teman, karena kalau bagian dada itu dagingnya lebih banyak. Ini tadi udah saya kukus, kemudian aku suwir-suwir. Ini bumbunya seperti biasa. Untuk bumbu halusnya ada cabai rawit, cabai merah besar, serta ada bawang merah, bawang putih, itu semua aku halusin. Kemudian tambahkan juga garam, kaldu bubuk, serta lada. Ini aku tambahkan juga kecap asin, bukan, maksudku kecap manis ya teman-teman. Ini saya menggunakan merek Indonesia kecap manisnya. Ini tadi aku tambahkan juga sedikit gula biar rasanya tuh tidak terlalu pedas. Tidak lupa juga ini untuk bakwan jagungnya aku balik ya, nanti takutnya gosong. Nah, karena biar lebih enak aku tuh akan tambahkan daun kemangi ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka daun kemangi nggak usah dikasih. Nah, ini tuh ada daun bawang yang sudah aku iris-iris. Kemudian aku akan tambahkan minyak yang masih panas seperti ini. Ini nanti untuk tambahan adonan dumplingnya. Oke, lanjut. Ini bakwan jagungnya kayaknya udah hampir matang ya teman-teman, tinggal aku balik sedikit lagi. Nah, ini daun kemanginya udah aku masukin, masak dengan menggunakan api besar ya, biar daun kemanginya itu warnanya tidak menghitam. Nah, ini bakwan jagungnya udah mateng, udah kecoklatan, dan dalamnya juga udah mateng. Jadi aku akan angkat dan akan tiriskan. Aku pindahin aja ya teman-teman biar lebih enak menumisnya. Oke, lanjut. Ini hasilnya seperti ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa dites rasa ya, apakah rasanya udah pas atau belum. Kalau kalian mau yang lebih pedas, cabenya ditambah. Ini bakwan jagungnya juga udah matang, tinggal saya masak satu lagi, yaitu osengan kentang dan mie. Nah, ini bumbu-bumbunya udah aku halusin di sini. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan serta cabai merah, serta garam udah aku halusin. Kemudian aku tambahkan juga kaldu bubuk serta gula. Nah, ini kentangnya yang udah aku goreng tadi aku masukkan ya teman-teman, dan aku tambahkan juga sayuran. Ini kebetulan di rumah itu ada sayur sawi, jadi aku tambahkan sayur sawi biar ada hijau-hijaunya dikit.
dan mie instan. Aku tadi menggunakan mie instan karena kebetulan di rumah itu mie untuk menumis sudah habis, adanya mie Taiwan dan rasanya itu beda ya kalau harus menggunakan mie Taiwan. Jadi terpaksa aku tadi menggunakan mie instan buat menumisnya ini. Nah, ini lanjut aku tambahkan juga daun sawi yang bagian hijaunya ya teman-teman, atau kalau kalian mau ditambahkan kubis atau kol juga bisa. Nah, ini udah jadi, jangan lupa dites rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Karena sekarang udah hampir jam 5 ya, jadi ini aku siapkan dulu nasi kotak buat teman-teman TKL nya. Ini aku tambahkan nasi dahulu ya teman-teman, nanti lanjut akan aku tambahkan bagian sayurannya. Oke, lanjut ini aku akan tambahkan sayurannya. Maaf ya teman-teman, tadi nggak begitu memperhatikan kameranya, ternyata kameranya itu nggak mengarah ke nasi kotaknya tapi mengarah ke tumisan yang udah aku masak. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini aku masukkan juga bakwan jagungnya. Nah, ini nasi kotaknya udah aku tutup ya teman-teman. Ada 4 porsi untuk 4 orang nih ya. Aku masukkan ke dalam tas yang udah aku siapin dan seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, ini tadi daging yang udah aku haluskan. Ini ada daging ayam bagian sayap serta aku tambahkan juga udang. Kemudian aku tambahkan juga wortel serta ada kol. Ini tadi aku blender ya teman-teman. Kemudian aku masukkan tadi daun bawang yang udah aku kasih minyak panas tadi. Ini tadi juga ada jagung manis ya teman-teman. Nah, untuk kulitnya biar aku tuh beli karena memang gak ada waktu kalau untuk bikin kulitnya. Jadi kita ambil sedikit aja ya dagingnya, kemudian kita tata rapi di atas kulit pangsitnya seperti ini, kemudian bagian sisinya diolesin air. Nah, kemudian dibentuk kayak gini dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini aku ulangi ya teman-teman sampai semuanya selesai. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini ada 20. Kemudian aku akan siapkan air dan rebus aja. Sambil menunggu airnya matang, aku akan pecahkan 3 butir telur. Kemudian ini aku tambahkan juga kayak asinan gitu kasini. Kemudian aku akan goreng telurnya. Dan juga aku akan masukkan dumplingnya ke sini ya teman-teman. Ini tadi udah aku tambahkan garam serta minyak biar tidak lengket ya. Nah, tunggu kira-kira sekitar 5 menit baru kalian bisa cek apakah dumplingnya itu lengket dengan wajannya atau enggak. Nah, ini untuk telurnya cuman aku orak-arik seperti ini ya teman-teman. Kemudian tadi aku tambahkan juga asinan dari kubis atau kol, kemudian aku tumis sebentar dan ini enak banget tuh teman-teman. Oke, ini telurnya udah matang. Kalau untuk makan malam itu simple banget ya teman-teman, karena sisa dari tumisan atau sayuran di siang hari itu masih, jadi aku tinggal tambahkan sedikit saja. Dan lanjut aku akan tumis kangkung karena anaknya majikanku tuh paling suka sayur kangkung. Ini kalau tiap sore itu selalu aku bikinin tumisan dari kangkung. Nah, ini aku tambahkan juga ya nanti sedikit garam dan kaldu bubuk biar rasanya tuh tidak terlalu hambar.
Tunggu sampai benar-benar matang lalu diangkat ya. Nah, ini adalah penampilan makan malam buat majikan dan serta lansia ya teman-teman. Ini tadi adalah sebagian sisa dari makan siang. Dan untuk saya sendiri, saya akan masak dumplingnya menggunakan teflon seperti ini. Aku tidak suka ya kalau direbus. Ini aku tambahkan sedikit air dan tunggu sampai dumplingnya itu benar-benar matang. Nah, sementara itu aku akan bikin sambalnya. Ini aku tambahkan sambal ya, ini sambal ala orang sini. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin, kemudian aku tambahkan juga sedikit cuka. Ini cuka merek sini juga ya teman-teman. Kemudian aku akan aduk-aduk biar ada rasa asin dan pedesnya. Dan untuk sayurannya aku tadi udah tumis selada air, dan ini tadi untuk dumplingnya juga udah matang. Hasilnya seperti ini teman-teman yang untuk digoreng. Nah, sekarang aku akan coba gimana rasanya, itu enak apa enggak selada airnya. Ini masih fresh sekali loh teman-teman selada airnya. Nah, untuk dumplingnya aku akan coba gimana rasanya kalau dicocol menggunakan sambal yang super pedas ini. Rasanya enak, jagungnya terasa banget ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Jangan lupa juga bantu dukung channel aku biar channelku tuh lebih berkembang ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.